Teman-teman, aku punya 3 amalan nih yang ingin aku share ke kalian. Siapa tahu kalian nanti butuh amalan ini ya. Jadi amalan ini sebenarnya aku dapatkan juga referensinya dari para ustadz ya. Nah, jadi ketika kamu sedang gak sabar banget, nah aku dapat amalan dari Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi sebutkan Asmaul Husna tentang apa yang kita inginkan, jadi jangan semua. Nah misalnya kita lagi gak sabar banget, nah apa Asmaul Husnanya gak sabar? Ya sobur, kita sampaikan pada Allah, ya Allah aku pengen sabar, nah gitu ya. Kemudian ya ketika kita itu misalnya sedang kecewa ya, kalau yang sedang kecewa ini aku dapat amalan itu ketika dengerin ceramah Ustadz Hanan Ataki. Kita bisa sebutkan ya Jabbar, tapi ada warning nih dari Ustadz Hanan Ataki ya. Dia bilang jangan sampailah mengucapkan kata ya Jabbar, karena ketika itu dikabulkan Allah, doa ibunya sekalipun gak akan bisa menolong, seperti itu ya. Nah jadi itu udah alternatif terakhir. Kalau kita emang udah gak sabar banget, kita pengen ngebalas tapi kita gak tahu caranya, ya kita ucapkan itu biar Allah yang balas gitu ya. Nah ada satu lagi dari Ustadz Adi Hidayat juga ya kalau gak salah ya. Jadi ketika kita ingin melawan musuh yang nyata itu kan setan tuh ya. Ketika kita itu ingin menang ya, melawan kondisi yang terjadi, karena kadang-kadang gini ya, ketika kita itu ingin menang sebenarnya bukan berarti kita itu ingin diakui sebagai pemenang oleh manusia, tetapi ketika kita ingin lebih baik dari sebelumnya. Nah ketika kita punya masalah nih ya, kadang-kadang kan kita jadinya makin menurun ya kualitasnya. Nah akhirnya hari kemarin sama dengan hari ini kan rugi, padahal sebaiknya kita harus makin bertumbuh berkembang sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi kita itu bukan menang melawan musuh berupa manusia, tapi menang melawan musuh yang nyata, setan tadi ini gitu ya. Jadi supaya kita menang melawan musuh kita tadi itu ya, musuh setan yang dimaksud ya, walaupun sebenarnya bisa juga kalau kita mau afirmasikan ke musuh yang manusia tadi ya, tapi artinya ya niat baik kita nih, kita bisa menang melawan setan aja dulu, jangan ke yang lain-lain gitu ya. Maka ucapkan ya mutakabbir. Nah Allah yang maha besar, Allah yang bisa membantu. Jadi kita akan terus berkembang, bukan hanya move on ya, melupakan kejadian yang membuat kita itu jadi lebih fokus pada hal-hal positif, tapi kita juga move up, naik ke atas. Allah angkat derajat kita karena kita sudah menang tadi dengan mengucapkan kata ya mutakabbir. Nah jadi ya itu ya, kadang-kadang antara ya Jabar dan ya mutakabbir ini ya, ketika kita mengucapkan ya Jabar, harapan kita mungkin Allah akan membantu kita untuk bisa membalas rasa kecewa kita kepada orang yang menzolimin. Tapi ketika Allah belum mengizinkan, ketika Allah ingin kita itu masih berperan sebagai sosok yang sabar, sosok yang tawakal, sosok yang tidak memikirkan dunia tetapi lebih ke memikirkan hal-hal yang berupa qanaah ya, terus syukur. Jadi itu kan berat ya. Maka bisa aja kata ya Jabar yang kita ucapkan itu tidak membuat musuh kita yang berupa manusia itu mendapatkan balasannya. Jadi ya udah, kalau Allah belum mengizinkan ya Jabar itu
nyata. Jangan hanya fokus pada amalan ya jabar tadi, tapi ucapkanlah amalan yang lain tadi, termasuk ya mutakabir atau ya sobur. Ketika kita sabar, maka kita akan fokus melakukan hal-hal positif, kita akan fokus untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi lebih bagus mengucapkan kata ya sobur dan ya mutakabir tadi kan ya, daripada ya jabar. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau coba gitu ya, ingin mengucapkan ya jabar, lihat aja nanti gimana reaksinya. Ya kalau misalnya Allah balas di dunia atau secepatnya, berarti itu adalah reaksi ya jabar tadi. Tapi kalau misalnya tidak ada reaksi apapun, ya bukan karena dia itu tidak berfungsi ya jabar tadi, karena bisa jadi apa yang kita inginkan belum tentu itu yang Allah inginkan, kan gitu ya. Bisa jadi Allah ingin membuat orang yang menzolimin kita itu dia istidroj ya, dia tetap happy walaupun dia menzolimi kita. Nah makanya biarlah urusan membalas itu kita serahkan ke Allah. Setelah kita coba nggak terlihat nih balasannya, ya udah kita serahkan ke Allah. Ya kita fokus minta yang lain, jangan ngotot di situ. Jadi doa itu meminta, bukan memaksa ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita itu udah lebih baik nih keadaannya daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Sementara orang yang zolim tadi ini, ketika dia tetap bertahan pada kezolimannya, berarti kan sama tuh hari kemarin dengan hari sekarang, maka dialah orang yang merugi. Nah dari situ kita sudah tahu kan ya, bahwa gak ada yang sia-sia ketika kita itu menerima keadaan itu dengan rasa syukur. Ya kalau sesekali kita itu kecewa, sesekali kita itu merasa marah, wajar-wajar aja ya. Makanya kita tetap berlindung pada Allah dengan cara melakukan amalan-amalan yang Allah sukai, termasuk ya ketika kita melihat begitu banyaknya sholat sunnah ya. Apa sholat sunnah yang paling disukai Allah? Kalau kita itu yang kita sukai mungkin ya sholat duha ya, karena udah pagi udah bangun, tapi ternyata yang Allah sukai tahajud. Nah misalnya gitu. Jadi ketika kita tuh udah semakin akrab sama Allah, walaupun ya kita akrab ya, tapi kita itu belum tentu juga mendapatkan semuanya. Kalau kita akrab pada manusia, kadang-kadang ya kita mendapatkan semuanya dari manusia yang kita harapkan tadi itu, dengan kita akrab pada dia. Pada Allah belum tentu, karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Nah tapi Allah itu selalu memberikan hadiah, hikmah, kejutan yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah sebenarnya yang kita harapkan. Jadi kita hanya tinggal menunggu waktunya. Oh belum hari ini, ya udah, jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jadi itu kadang bukan sekedar lagu ya, tetapi memang harus kita laksanakan. Jadi ibaratnya ya, kalau kita udah cinta sama Allah itu ya yang penting Allah senang gitu ya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita yang harus senang walaupun Allah marah, berarti kita gak cinta sama Allah. Ya mudah-mudahan Allah menumbuhkan rasa cinta pada diri kita, bukan hanya cinta untuk manusia, tetapi khususnya cinta pada Allah, bucinnya kita pada Allah. Kalau kita udah bucin pada Allah ya, rasanya apapun yang Allah kasih itu adalah sesuatu yang membuat kita rela, ridho. Gak apa-apalah, namanya aku sayang gitu ya. Ketika kita itu misalnya dibuat kesel ya sama anak bayi, gimana? Anak bayi nangis terus, anak bayi gak mau makan, kita kan kesal ya kayaknya ya. Tapi kesal kita tuh kesal sayang kan. Kita akan melakukan apa aja agar kondisinya tenang. Kita akan
berupaya supaya kondisinya baik-baik aja, walaupun dia tampak nangis, walaupun kita tampak nangis. Tapi dengan kita itu terus berjuang untuk bisa makin dekat pada Allah, maka yakinlah kita itu akan terus merasakan hikmah terbaik dari Allah. Dan itulah yang tidak didapatkan dari pengobatan ataupun dari teori-teori lainnya ya, karena ranahnya tauhid. Orang yang kelihatannya sedih karena dia punya persoalan, bisa jadi dialah orang yang paling tenang. Kenapa? Karena ternyata persoalannya itu membuat dia makin dekat sama Allah. Tapi orang yang kelihatannya tidak punya masalah, terus dia bahagia, dia tenang, bukan berarti dia itu tenang ya, karena dia jauh dari Allah, pasti dia akan merasakan kegelisahan. Dan itulah orang-orang yang dia itu tiba-tiba ketahuan mengkonsumsi narkoba misalnya ya, karena jauh dari Allah tadi. Ternyata dia mencari jalan lain, ternyata dia mencari strategi lain yang membuat dia itu makin bahagia. Itu perasaannya ya, ternyata bukan itu solusinya. Solusinya tetap kembali pada Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bye.